ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Kondisi umat Islam saat ini belum mampu membawa ajaran agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan itu menjadi salah satu penghalang hadirnya Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Muhammad Abdul, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran umat Islam tertutup oleh perilaku umat Islam sendiri. Bahkan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemunduran umat Islam bukanlah disebabkan ajaran agamanya, akan tetapi kesalahan terletak pada pribadi umatnya. Saudaraku, keberagaman yang kokoh adalah fitrah manusia, dan pola beragama yang sejuk dan penuh kasih sayang juga menjadi fitrah manusia. Namun, bila kita ikuti rilis BNPT Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023, terdapat 2.670 konten digital bermuatan intoleransi, Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Potensi terpapar radikalisme juga lebih tinggi terdapat pada wanita, generasi muda zaman now, khususnya Gen Z, dan mereka yang aktif di internet. sungguh berbahaya jika membunuh manusia mengatasnamakan agama. Hanya demi mengedepankan kepentingan golongan, sehingga dengan mudahnya melenyapkan nyawa manusia. Karena asiknya bermain game TikTok dan lainnya yang mengakibatkan Hilangnya sopan santun, etika dan tata krama antar sesama, bahkan kepada orang tua. Berangkat dari kondisi yang merisaukan tersebut, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran melalui syair berikut ini. seindah kalimat ialah Al-Quran, berisi petunjuk sejuta pesan. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin jadi terkesan. Dengan judul menampilkan Islam rahmatan lil alamin sebagai rujukan syarahan ini, mari kita hayati dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi majelis hakim yang terhormat, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan yang diberi rahmat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang wafat pada tahun 1351 Hijriah dan Imam At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah, ayat tersebut turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam, Tha'labah ibnu Yamin, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'ad bin Amir, dan Faris bin Zaid. Mereka adalah orang Yahudi. Pada suatu hari mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan, maka biarkanlah kami melakukan ibadah pada hari itu, dan Taurat adalah kitab Allah, maka biarkanlah kami bangun malam dengannya." Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 208 tersebut. Saudaraku, kata asilwi yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu. Seseorang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam koridor kedamaian. Biarkan ia damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, bahkan Biarkan ia berpancaria dengan hewan-hewan dan menikmati indahnya panorama tumbuh-tumbuhan serta alam raya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang wafat pada tahun 864 Hijriah dan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam kitab Tafsirul Jalalain juz 1 halaman 31 mengatakan bahwa makna kafah adalah dalam segala aspek syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Umat muslim harus menganut ajaran Islam secara totalitas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. tidak boleh menduakannya dengan menganut
kepercayaan di luar Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Dan tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Bukti kepercayaan umat Islam terhadap ajarannya adalah berlaku sopan santun, penuh kedamaian, lemah lembut, dan tidak saling menganiaya, baik antar agama, Antar manusia. kelompok, etnis, dan suku, serta tidak menggunakan kekerasan dan menjustifikasi watak kekerasannya dengan dalil-dalil Al-Quran. Hadirin, jikalau seluruh umat Islam menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan seutuhnya, tentu keberadaannya akan membawa rahmah bagi sekalian alam. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 hingga 108 berikut ini. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل Dan kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Menurut Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah, dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir jilid 6 halaman 123 saat menafsirkan surah Al-Anbiya ayat 107 tersebut mengutip hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Inni lam ab'atsu la'ana wa innama bu'itsu rahmah. sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat. Aku diutus hanyalah sebagai rahmat. Ibnu Manzur yang wafat pada tahun 711 Hijriah dalam kitab Lisanul Arabi volume 5 halaman 173 mengatakan bahwa kata rahmah adalah Al-riqqatu wat-ta'attufi. kelembutan yang berpadu dengan rasa keiba. Al-Asfahani yang wafat pada tahun 502 Hijriah dalam kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran volume 2 halaman
halaman 253 hingga 254 mengatakan bahwa kata rahmah bermakna الرقة المجردة belas kasih semata-mata. الإحسان المجرد دون الرقة Kebaikan tanpa balas kasih. Artinya, jika rahmah disandarkan kepada Allah, maka bermakna kebaikan semata-mata. Jika disandarkan kepada manusia, maka yang dimaksud adalah simpati semata. Muhammad Roy Shihab yang lahir di Rempang, Sulawesi Selatan, dalam kitab Tafsirul Misbah volume 8 halaman 520 hingga 521 menegaskan bahwa keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya mendatangkan rahmah bukan semata bagi manusia, tetapi juga bagi alam raya beserta isinya. Kedamaian adalah tanda bagi seorang muslim sejati. Kedamaian adalah tanda bagi seorang muslim sejati. Siapa amalkan ajaran Islam akan temukan damai di hidupnya. Siapa amalkan ajaran Islam akan temukan damai di hidupnya. Dengan demikian, jika konsep Islam rahmatan lil alamin diaplikasikan dengan baik dan seutuhnya, maka tidak akan ada umat Islam yang egois, apalagi sinis dan sadis. Akan tetapi, umat muslim akan saling mencintai, mengasihi, simpati dan empati, peduli dan suka memberi. Maka tidak akan ada manusia yang tersakiti dan tidak akan ada alam raya yang dizalimi karena eksploitasi tiada henti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari huraian demi huraian yang telah kami sampaikan, kiranya dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Pertama, Allah memerintahkan agar setiap hambanya yang beriman untuk menjalankan Islam seutuhnya. Bila ini dilakukan, maka keberadaan umat Islam dan ajaran yang dijalankannya akan mendatangkan rahmah bagi sekalian alam. Kedua, Islam rahmatan lil alamin tidak saja berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia, tetapi juga meliputi interaksi manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya beserta isinya. Ketiga, hilangkan perilaku biadab menuju insan yang beradab. Dari jauh menyusun jari, sembah diangkat, bersimpuh. Demikian syarahan kami akhiri. Maaf dipinta